saya kan ada tender besar. Saya butuh kamu. Karena saya yakin banget kamu bisa membawa keberuntungan buat saya dan perusahaan saya. Besok kita sama-sama ke Jakarta. Terima kasih atas kedatangannya para tender. Jora? Lepasin aku. Kamu tuh paham gak sih? Kamu ngerti gak sih, Dit? Jangan ganggu aku lagi. Kamu kenapa sih terus menghindari aku? Kamu jangan paksa aku. Kejora di mana sih? Dia akan menuju sini, Pak. Apa Kejora benar ada di sini? Kalau Kejora ke Jakarta, pasti dia hubungin aku. Apa yang kamu sembunyikan? Kamu udah nikah, Dit, sama Kak Alina. Tolong lupain aku. Kamu jangan bahas soal Alina. Apa yang kamu sembunyikan dari aku, Kejora? Kejora, aku nggak bisa lupa. Kejora. Papa? Kok nggak diangkat-angkat sih? Masa iya meetingnya udah mulai? Kayaknya belum deh. Tender ini penting banget buat menyelamatkan perusahaan yang lagi krisis. Jadi aku harus bantu Mas Agung menangkan tender ini. Tunggu. Ketinggalan lagi. Ya udah terpaksa naik tangga darurat. Apa yang sudah kamu lakukan? Berani kamu ganggu Kejora lagi? Kamu ya? Kamu udah janji sama saya, kamu akan setia sama Alina. Apa yang kamu lakukan? Udah. Ya, tolong kamu lepasin, Pak. Papa harus kasih ajaran sama laki-laki seperti ini. Apa? Kamu mau ngomong apa? Pak, udah. Pak, jangan lagi, udah berhenti, Pak, jangan. Udah, Bapak nanti Bapak nyesel, Pak. Papa nyesel. Papa udah nyesel nerima dia jadi menantu Papa Kejora. Laki-laki ini nih, laki-laki di hadapan kamu. Dia mencintai kamu, mencintai kakakmu juga, Alina. Kamu. Udah, aku mohon, udah. Jora, kamu awas. Jora, awas. Udah. Kamu berani mengkhianati Alina? Jora, awas. Aduh, capek banget sih. Harusnya naik lift aja tadi. Aditya. Papa, ada apa ini? Aditya, kamu kenapa? Aku kan udah bilang sama kamu. Ini laki-laki bejat. Nggak pantas untuk Alina. Lihat apa yang dia lakukan. Dia berani merayu Kejora. Pak, nggak mungkin. Aditya kan udah janji setia sama Alina. Ini pasti gara-gara Kejora nih. Kamu pasti yang godain dia ya? Dia itu sama aja kayak ibunya tukang godain laki-laki. Udah diam kamu. Apa sih? Kamu masih aja tertipu sama muka polosnya ya? Hah? Kamu udah lupa ya? Ibunya dulu merebut kamu dari aku, sekarang dia mau merebut Alina dari Aditya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu apa-apaan sih? Kejora tuh kan nggak salah apa-apa. Kenapa kamu tarik-tarik dia? Karena dia yang salah. Dia lahir dari orang yang salah dan berdosa. Oh, kamu mau mempersalahkan masa lalu? Salahin aku. Kalau kamu mau pukul aku sini. Pukul. Kamu sekarang harus pilih. Kamu pilih aku atau kamu pilih Willa? Kalau kamu pilih aku dan Alina, tinggalkan mereka berdua. Kalau kamu pilih Kejora dan Willa... Kalau aku mau pilih Willa dan Kejora, lalu kamu mau apa? Kamu mau pilih mereka? Kamu mau pilih mereka dari aku yang selalu kamu hianatin? Kamu mau pilih mereka? Tante, udah Tante. Tante, ini semua bisa Jangan pilih aku! Udah, Ma. Suara apa tuh? Ayo kita cek. Yuk. Kejora. Jangan pegang anak saya. Kejora apa? Kejora? Ada apa ini ribut-ribut? Enggak, Pak. Kita bisa tanganin ini kok. Ya, tadi dia cuma jatuh aja. Enggak apa-apa, Pak.
Anak saya tiba-tiba jatuh karena dia lagi sakit, makanya kami semua panik dan teriak-teriak. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Ya. Iya, Pak. Jora, aku panggilin. Kamu nggak usah manggilin apa-apa. Saya udah nggak mau dengar kata apa-apa dari mulut kamu. Main, sayang. Papa! Papa antarin ke dokter ya. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Aku baik-baik aja kok, Pak. Kejora. Kejora. Ya. Kejora. Papa! Kamu masih belum bisa dengar kata-kata saya. Hah? Tapi Pak, Papa! Tender ini lebih penting daripada Kejora. Apa sih? Kejora itu lebih penting buatku. Heh kamu, jangan kemana-mana. Bersihkan diri kamu sekarang dan kembali ke ruang meeting. Kamu harus memenangkan tender ini. Aduh, aku sakit banget. Kejora. Sayang. Enggak, kamu sakit? Nggak apa-apa, Pak. Enggak benar, Kejora nggak apa-apa. Papa antarin ke rumah sakit. Papa nggak mau kamu ada apa-apa ya. Ayo. Apa-apa. Nggak usah. Aku nggak kenapa-napa kok, Pak. Kamu kesini ngapain? Kalau Papa tahu aku ikut tender, bisa-bisa Papa dan Adit juga tahu aku kerja di mana. Enggak. Mereka nggak boleh tahu. Aku janjian sama teman aku, Pak. Papa sendiri ngapain di sini? Papa ikut tender. Karena terus terang aja, urusan Papa lagi banyak masalah. Ya mudah-mudahan dengan dapatnya tender ini bisa nyelamatin perusahaan Papa. Papa kangen sama kamu. Aku juga kangen sama Papa. Tapi aku nggak mau Papa ribut-ribut terus sama Tante Tias. Sini kamu. Apa sih? Ngomong apa sama suami saya, hah? Kamu jelek-jelekin saya ya? Enggak, sama sekali Kejora nggak jelek-jelekin kamu. Dia nggak sekurang ajar itu. Tapi gara-gara dia, kamu tampar saya. Aku tampar kamu karena sikap kamu. Udah keterlaluan. Ya jelas-jelas karena dia. Kalau dia nggak datang, ya kamu nggak akan nampar saya. Dia itu emang biar masalah. Cukup apa sih kamu? Kamu juga kesini buat godain si Adit ya? Iya? Ngaku! Nggak. Biar Papa yang jawab. Kejora datang ke sini karena ada janji sama temannya, ya kan? Bukan karena janji sama Adit. Kamu masih tertipu sama muka polosnya ya? Dia itu kayak monster, sama kayak ibunya. Lepaskan anakku! Ada kamu juga di sini, ha? Kamu tahu ya ada suami aku di sini, sama kayak anak kamu tuh tahu ada Aditya di sini. Aku kesini untuk jemput Kejora. Tapi kamu nggak bisa ya kalau misalnya nggak kasar sama orang? Kamu nggak tahu aja, dia itu udah godain Aditya. Nggak mungkin. Kejora nggak akan mungkin lakuin itu. Nggak mungkin gimana? Saya lihat sendiri, suami saya juga lihat. Iya, tapi yang aku lihat Adit yang sudah menggoda dan merayu Kejora, bukan sebaliknya. Aku kan udah bilang sama kamu gimana sih? Mas, udah cukup, Mas. Udah cukup. Ya oke, sorry. Mas, aku udah nggak bisa lanjutin ini lagi. Bagaimana mungkin bisa begitu? Lebih baik mulai sekarang kita nggak usah berhubungan lagi, Mas. Aku sama Kejora hanya ingin hidup damai dan tenang, Mas. Iya. Tapi bukan dengan cara kamu, ya. Ya, karena Kejora ini putriku. Ya, tenang. Aku tetap pada keputusan aku, Mas. Ayo Kejora. Udah biarin aja dia pergi, kenapa sih? Biarin mereka pergi. Ngapain kamu tahan-tahan, Mas? Kejora, bilang sama ibu saya. Suruh ibu untuk merubah keputusannya, ya. Aku nggak akan merubah keputusan aku. Lepaskan anakku. Enggak. Kejora putriku, ya. Stop. Nanti dilihat security gimana nih? Mas, kalau memang kamu peduli sama aku dan sama Kejora,
sama Mbak Tias dan juga sama Alina. Tolong, biarkan aku sama Kejora pergi. Memang kamu pikir aku dan dia bahagia dengan hidup penuh dengan pertengkaran seperti ini? Yang dibilang ibu benar. Iya sayang. Aku juga udah malu, Pak. Aku malu karena apa yang terjadi dengan ayahku dan Adit. Aku nggak mau Papa berantem terus sama Tante Tias. Jadi lebih baik aku sama ibu pergi supaya kalian semua tenang. Supaya nggak berantem lagi. Tapi Papa tenang aja, aku tetap akan doain Papa. Pa, inget tender, Pa. Pa, inget tender. Saya mau keluar dulu. Kalau saya belum datang ketika meeting dimulai, kamu gantiin saya untuk presentasi. Baik, Pak. Raka, tuh lihat, lu dicariin cewek-cewek tuh. Sono samperin. Lu kali, bukan gue. Gue males nih pacaran. Ribet. Lu kan tahu sendiri. Gue harus ngurusin nyokap gue. Yaudah yuk, kita kembali main. Oke, yuk, kita main lagi yuk. Udah. Mau minum dulu. Raka, nyokap lu juga itu pengen lu itu punya cewek. Lu sadar nggak sih, lu itu nggak laku. Ntar kalau lu udah tua, di diskon aja itu bakal nggak laku. Lu lihat nanti lo. Suatu hari nanti gue pasti bakal punya cewek. Cantik banget, cantik sedunia. Pasti lu ngiri. Ya di mana-mana mah cewek namanya cantik lah. Kalau ganteng mah cowok namanya. Tapi kapan? Nanti, nggak sekarang. Hah? Kak. Woi. Kenapa sih? Lu diam aja. Ada apa? Kayaknya gue harus bawa nyokap gue ke luar negeri deh, Dit. Paling gue kuliah di sana. Udah. Nggak usah sedih gitu. Semua ini kan lo lakuin juga buat nyokap lo. Ya kan? Oh, gue tahu. Atau jangan-jangan kalau lo pisah sama gue, nanti lo kangen ya sama gue ya? Tenang aja, Raka. Kita kan udah temenan lama, sahabatan. Ya, kalau lo kangen zaman sekarang gampang banget. Teknologi udah canggih. Tinggal lo bilang, Aditya yang terhormat, gue kangen sama lo. Yang penting, kita jangan lost kontak. Aduh.
Aduh, perut aku, Bu. Jora, perut kamu kenapa? Kenapa? Tadi aku tuh sempet jatuh, Bu. Pas aku ngelerai papa, Adit sama Tante Tias berantem. Apa? Kok bisa? Terus kamu masih bisa tahan gak sekarang? Hah? Masih bisa kan? Yaudah kita ke rumah sakit sekarang ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Ya? Iya, Bu. Iya. Aduh Jora, astagfirullahaladzim. Mobilnya mogok, nak. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, kamu masih bisa tahan gak, nak? Kejora, di mana kamu? Sakit banget, Bu. Aduh, itu kayaknya parah kan, Bu. Aku belum kabarin dia soalnya. Sini, biar ibu yang angkat. Halo, assalamualaikum Naraka. Bu Ila? Kok ibu yang angkat? Di mana ibu Kejora? Jora perutnya sakit, nak. Katanya tadi jatuh, terus terbentur atau apa, ibu nggak ngerti lagi nih. Ibu mesti kayak gimana ya, nak? Ibu mau bawa ke Jora ke rumah sakit, tapi mobilnya mogok, nak. Ibu sekarang ada di mana? Ibu sekarang lagi ada di pinggir jalan, nak. Ibu mau ke Bandung, tapi ini gimana? Ibu lagi berhenti. Ibu nggak tahu di mana sekarang lokasinya. Saya kesana sekarang ya, Bu. Ibu tunggu. Iya, ya, nak. Ibu kirim Charlotte ke sekarang, ya. Nah, sabar sayang, tahan ya. Tunggu sampai Paraka datang ya. Ibu nggak bawa apa-apa lagi nih, pusing banget, bingung. Aduh. Bu, mana Kejora, Bu? Tolong, Kejora sakit perutnya. Ibu mau ke rumah sakit gimana? Mobil ibu Iya, mogok. sebentar, saya bawa ke rumah sakit. Kejora. Nak, tapi gimana ya mobil ibu ya, nak? Ada supir kantor Bu yang urus. Oh iya, iya. Pak Raka bukannya ada meeting ya, Pak? Udah, kamu gak usah mikirin itu. Pelan-pelan sayang. Hati-hati ya. Baiklah, kita mulai meeting ini. Tapi perwakilan dari PT Raka Abadi mana? Saya, Pak. Hanya Anda? Iya, Pak. Pimpinan Anda? Tadi pimpinan saya keluar sebentar, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Beliau belum kembali, Pak. Anda benar-benar tidak bisa menghargai saya. PT Raka Abadi saya nyatakan diskualifikasi. Dan saya putuskan pemenang tender dari pihak Pak Agung dan timnya. Kejora, maafkan aku. Tapi aku benar-benar gak bisa menahan perasaanku. Semoga tender ini bisa nolong keuangan perusahaan. Apa karena aku ketemu Kejora, makanya aku bisa mendapatkan tender ini? Padahal selama ini aku begitu sulit mendapatkan tender. Gimana keadaan Kejora sekarang? Tadi aku lihat
Dia jatuh dan sangat kesakitan. Sabar sayang. Sakit banget. Sayang tahan ya. Sabar, bentar lagi ketemu sama dokter sebentar. Tahan. Ya, lo bagaimana? Apa? Didiskualifikasi? Oke. Kamu duluan ke Bandung, karena saya masih ada urusan. Naraka, ada apa Naraka? Perusahaan saya didiskualifikasi, Bu. Astagfirullahaladzim. Nak, apa ini gara-gara kamu mengantar kami ke rumah sakit, Nak? Ibu mohon maaf, Nak. Enggak, Bu. Mungkin memang bukan rezekinya aja, Bu. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Kandungannya harus dijaga banget, Bu. Karena kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya, kan? Iya benar, Dok. Jadi jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Karena ini sangat membahayakan kondisi janinnya, Bu. Lalu bagaimana dengan keadaan janinnya, Dok? Ibu jangan khawatir. Keadaan kandungan anak ibu baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Setelah ribut-ribut tadi, sebaiknya memang kamu ikut saya ke kantor. Biar papanya Alina tenang dulu. Iya, Ma. Adit, apa benar kamu mencintai Kejora? Jawab. Seingat saya dulu kamu bilang permasalahan itu udah selesai. Sekarang kenapa jadi kayak gini? Ingat ya, Dit. Kamu sudah menikah dengan Alina. Jangan sakiti hatinya dia. Dan kamu udah janji nggak akan tinggalin Alina. Aku tidak akan meninggalkan Alina. Bagus. Sama satu lagi. Nanti kalau suami saya tanya tentang Kejora dan kamu, kamu harus bilang bahwa Kejora yang menggoda kamu. Mengerti? Maaf, Ma. Kalau itu aku nggak bisa. Tapi Mama tenang aja. Aku akan berusaha untuk tetap berada di sisi Alina. Semoga aja Wila dan Kejora masih di Jakarta. Jadi aku bisa temuin mereka dan bicara sama mereka. Angkat teleponnya Wila. Angkat. Naraka, terima kasih banyak ya, Nak.
kamu sudah antar ibu dan Kejora pulang ke rumah. Maaf loh, jadi ngerepotin kamu. Enggak kok, Bu. Pak Raka, maaf ya, gara-gara saya kita jadi nggak menang tender. Enggak. Kamu nggak boleh mikir itu dulu. Yang harus kamu pikir itu kesehatan kamu. Ya, itu lebih penting. Ya sudah. Kalau begitu saya pulang dulu. Bu, saya pamit ya. Iya. Ya, jangan lupa loh. Istirahat. Ya, Assalamualaikum. Salam, hati-hati di jalan ya. Makasih, Bu. Kenapa sayang? Aku minta maaf ya sama ibu. Gara-gara aku, ibu berantem lagi sama papa. Kejora, udah kamu jangan pikirin hal itu lagi. Ibu sendiri aja udah capek. Mungkin kalau dari dulu ibu ambil keputusan ini, kamu gak akan jadi korban terus-terusan sayang. Aku benar-benar ngerasa bersalah sama ibu. Semua yang terjadi di keluarga kita itu semuanya gara-gara aku, Bu. Aku malu. Aku malu sama diri aku sendiri. Kamu jangan bicara seperti itu dong. Mungkin iya, kita sama-sama pernah membuat kesalahan. Tapi kita harus bisa menebusnya dengan mengambil tindakan yang benar. Udah sayang, kamu jangan nangis lagi. Mungkin ini salah ibu. Ibu memaksakan menikah dengan papa kamu. Kalau ibu tahu dia sudah punya istri. Tapi ibu dulu melakukan itu karena ibu ingin kamu lahir dengan orang tua yang lengkap dan utuh. Ibu gak pernah berpikir bahwa semua ini akan membawa penderitaan buat kamu. Saya maafin ibu ya. Bu, ibu gak salah, Bu. Ibu gak salah. Ibu selalu ada buat aku. Ibu selalu rela berkorban buat aku. Aku beruntung banget ada ibu. Aku beruntung banget ibu gak pernah ninggalin aku. Ibu selalu ada di samping aku. Maafin aku ya, Bu. Aku sering bikin ibu malu. Sering bikin ibu susah. Sayang, kamu gak pernah bikin ibu susah, sayang. Kamu gak pernah bikin ibu malu. Kamu kebanggaan ibu. Bu, jangan tinggalin aku ya, Bu. Aku gak tahu gimana jadinya kalau gak ada ibu. Ya sayang, ibu janji ibu gak akan pernah tinggalin kamu. Tapi kamu juga janji ya, jangan pernah tinggalin ibu. Karena ibu gak tahu, mungkin ibu gak bisa kalau gak ada kamu. Aku sayang banget sama ibu. Ibu juga sayang banget sama kamu. Tolong lupain aku, Dit. Kejora, aku nggak bisa lupa. Kejora.
Seandainya tadi aku bisa menahan perasaanku pada Kejora, pertengkaran Papa, Mama Tias, dan Mama Willa pasti nggak akan terjadi. Kamu pilih aku atau kamu pilih Willa? Kalau kamu pilih Kejora dan Willa... Kalau aku mau pilih Willa dan Kejora, lalu kamu mau apa? Kamu mau pilih mereka! Tante, udah Tante. Tante, ini semua bisa dijalankan aku! Aku sudah benar-benar bertekad melupakan kamu, Kejora. Kenapa sulit sekali rasanya melupakan Adit? Apa karena aku lagi mengandung anaknya? Tapi kenapa setiap aku ketemu kamu, aku benar-benar gak bisa menahan perasaan aku sendiri. Aku benar-benar bingung. Apa karena kamu juga punya perasaan yang sama, Kejora? Gimana nanti nasib anak ini? Aku benar-benar takut membayangkannya. Alina. Iya, Ma. Sayang, nih Mama bawain susu nih. Kamu ngapain sih? Aku kayak ngeliat sesuatu di bawah kasur aku, tapi apa ya? Apaan, sayang? Apaan, sayang? Cuman jepitan, Mah. Oh. Tapi kayak tadi aku lihat bukan jepitan deh. Masa sih? Ya udah Mama coba cariin ya. Nggak ada apa-apa kok, sayang. Ya udah berarti emang Cuma jepitan aja kali, sayang. Ini kamar kamu bagus banget sih. Nyaman banget, so romantic. Wangi lagi. Ini cuman bagian dari usahaku biar bisa punya anak lagi, Mah. Jadi hari ini tuh aku lagi masa subur. Jadi aku mau ajak Adit buat usaha lagi. Oke, ya udah semangat ya sayang ya. Maafin Mama, Alina. Sekeras apapun kamu berusaha, kamu tetap nggak akan bisa punya anak. Ya udah sayang, Mama pergi dulu ya. Kamu minum susunya ya, biar sehat. Iya, Ma, pasti aku minum kok nanti. Tebak siapa? Ya aku kenal lah suara kamu, Alina. Kamu lagi ngapain sih? Nih, duduk sendirian. Nggak sepi apa? Gak apa-apa, mungkin aku lagi kecapean aja. Udah, mau aku pijitin nih. Apa sih? Ada apa?
Kamu udah makan belum? Udah kok. Sebenarnya ada yang mau aku tanya nih sama kamu. Soal apa? Tapi kamu jangan ketawa ya. Ayo dong. Tapi jangan ketawain aku. Ini aku udah ketawa. Udah. Jadi kan malam ini. Gak nafas. Malam ini kan aku lagi masa subur. Mau nggak kita coba lagi? Kamu udah nikah nih sama Kak Alina, tolong lupain aku. Kamu jangan bahas soal Alina. Ih, sayang kamu kok malah diem sih? Kenapa? Kamu nggak mau aku hamil lagi? Enggak kayak gitu, Alina. Emang kamu nggak mau ada Adit Mini, Alina Mini, lari-lari di sini? Iya. Yuk. Beneran? Surprise! Ini semua siapa yang dekor? Ini semua aku yang ngedekor. Karena aku nggak mau kamu stres. Kamu kan habis ngurusin tender. Pokoknya malam ini kita harus nikmatin semuanya penuh cinta. Kenapa di suasana yang romantis begini, aku malah ingat sama Kejora? Apa perasaanku ke Alina udah benar-benar hilang? Sayang. Kamu kok malah bengong sih? Kamu lagi mikirin apa? Ya, seharusnya yang nyiapin ini semua itu aku, Alina. Kamu kan baru sembuh. Nggak boleh capek-capek. Ini semua tuh karena aku cinta sama kamu. Aku nggak nyangka kamu usaha sampai sebegitunya, Alina. Padahal aku udah menduakan cinta kita. Maafkan aku, Alina. Harusnya aku nggak mengorbankan perasaan kamu. Tapi aku juga bingung harus bagaimana. Perasaanku ke Kejora nggak bisa kubuang begitu saja. Maafin aku, Kejora. Aku nggak bisa melupakan kamu. Tapi aku juga nggak tega melihat Alina menderita karena sudah aku hianati. Aku harus lupain Kejora. Harus bisa lupain Kejora. Harus bisa. Tuh kan, dia malah bengong lagi. Kamu kenapa sih? Kayak pertama kali aja kita mesra. Kamu inget ya? Aku akan selalu sayang dan cinta sama kamu, Dit. Apa yang sudah aku lakukan, ya Allah? Kamu nggak tahu aja, dia itu udah godain Aditya. Nggak mungkin. Kejora nggak akan mungkin lakuin itu. Aku udah nggak bisa lanjutin ini lagi. Bagaimana mungkin bisa begitu? Lebih baik mulai sekarang kita nggak usah berhubungan lagi, Mas. Aku juga berat untuk ngambil keputusan ini, Mas.
Banyak hal dan masa yang sudah kita lalui bersama, Mas. Tapi akhirnya harus seperti ini. Saya terima nikah dan kawinnya Wila binti Wijaya dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Selamat ya, sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau gitu kita permisi dulu. Iya, Pak. Mari, Pak. Wila, aku minta maaf ya kalau aku menikahi kamu secara siri. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku akan selalu mencintai kamu selamanya. Aku janji. Gak apa-apa, Mas. Mungkin ini semua memang sudah jalan dari Allah. Insya Allah, aku akan ikhlas dan aku percaya kamu akan membahagiakan aku dan juga anak kita. Pasti. Aku sangat mencintai kamu, Mas. Sampai saat ini dan terus akan mencintai kamu sampai kapanpun juga. Apa Wila sungguh-sungguh dengan ucapannya? Apa dia benar-benar ingin meninggalkanku? Tapi sekarang keadaannya sudah berubah, Mas. Dulu aku merasa kalau cinta itu harus saling memiliki. Makanya kenapa? Walaupun aku tahu kamu sudah punya istri, aku bersedia kamu nikahi walaupun secara siri. Dulu aku berpikir untuk tetap menikahi kamu, supaya Kejora punya orang tua yang utuh. Mana mungkin aku bisa kehilangan Wila dan Kejora. Aku salah menjalani kebahagiaan kita, Mas. Karena ternyata kebahagiaan aku hanya menjadi marah dan air mata untuk Mbak Tias. Karena ini semua Mbak Tias harus jadi korban cinta kita, Mas. Cinta itu nggak harus saling memiliki. Itu yang orang bilang. Tapi kamu gak usah khawatir, Mas. Cinta aku akan tetap sama. Aku akan tetap mencintai kamu, Mas. Walaupun aku tidak memiliki kamu sekarang, cinta kita akan tetap hidup. Karena ada Kejora. Sagu. Aku mohon Wila, angkat teleponnya. Kita harus bicara dengan kepala dingin. Jangan ambil keputusan saat emosi.
Sebegitunya kamu sama aku, Wila. Sampai-sampai aku nelpon aja, kamu nggak mau angkat. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Aku mohon angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Angkat. Kenapa sih kamu nggak mau angkat teleponku, Wila? Apa sih? Bagus ya, Mas. Masih aja kamu hubung-hubungi si Wila. Memangnya kenapa kalau aku menghubungi Wila? Dia itu istriku. Aku nggak mau kehilangan dia. Mas, kamu punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ingat kamu baru dapat proyek, baru dapat tender. Kita punya karyawan banyak banget. Kenapa kamu lembek gini sih? Hah? Kamu lebih rela kehilangan proyek dibandingkan kehilangan si Wila. Proyek, perusahaan, karyawan, semuanya penting dan segalanya buatku. Wila, apalagi dia. Dia itu istriku. Dia itu segalanya buatku. Terus aku gimana? Aku juga istri kamu, Mas. Istri pertama kamu. Kamu selalu doain aku. Aku selalu nomor 2 buat kamu. Aku menomorduakan kamu. Kamu yakin kamu gak salah ngomong? Selama ini Wila selalu mengalah buat kamu. Meskipun kamu tekan, kamu hina dia. Dia tetap terima segalanya. Hidupmu jauh, Tias. Jauh lebih nyaman dibanding dia. Dia mengorbankan diri dan perasaannya selama ini. Demi siapa? Demi kamu, Tias. Kamu dengar sendiri kan tadi dia ngomong apa? Dia udah gak sanggup hidup bersamaku. Dia udah nyerah, udah lelah. Aku kesian sama dia. Jadi kamu kesian sama dia karena dia ngomong dia lelah? Ya. Gimana kalau aku ngerasain hal yang sama kayak Wila? Gimana? Apa maksudmu? Kamu pikir aku selama ini gak berkorban buat kamu? Gak korban perasaan aku? Aku sakit hati juga. Harus melihat suami aku menikahi wanita lain. Aku harus tahan itu semua. Kamu tahu apa? Aku akan akhiri semua ini. Tias. Jangan deket-deket. Jangan deketin aku. Tolong. Jangan ikutin emosi kamu ya. Kita bicarakan ini baik-baik ya, sayang ya. Turun sini. Awas. Tolong turun. Enggak. Aku udah lelah. Aku capek. Aku capek di nomor 2-in terus. Emang aku harus mati kayaknya. Supaya kamu bisa sama anak kesayangan kamu dan juga si Wila. Iya kan? Tolong turun ya. Kamu jangan dekat. Jangan pegang-pegang aku. Selamat tinggal, Mas. Tolong jangan tinggalin aku. Tias. Lepasin. Enggak, aku nggak akan lepasin kamu. Tias, aku nggak akan lepasin kamu. Aku sayang sama kalian semua. Aku sayang sama keluargaku. Tias. Tias. Maafin aku ya. Maafin aku. Karena aku udah nyakitin kamu. Aku minta maaf. Aku cuma mau benahin keluarga kita, Man. Aku cuma mau benahin perusahaan kita, keluarga kita. Kalau Wila mau pergi, biarin aja dia pergi. Biarin aja dia hidup tenang. Kenapa kamu harus korbanin
korbanin semuanya. Kamu korbanin aku, Alina, dan juga perusahaan kita. Aku janji sama kamu ya. Aku minta maaf ya. Maafin aku. Aku janji sama kamu. Aku akan lebih fokus terhadap perusahaan. Aku akan lebih fokus pada kamu dan Alina. Aku sayang sama kamu, Tias, ya. Tolong jangan tinggalin. Ya Allah, hindarilah keluargaku dari semua hal yang buruk. Aku sudah membuat papa dan ibuku berpisah. Tolong jangan berikan kami cobaan lagi, ya Allah. Kuatkanlah aku dan ibuku agar tidak selalu bergantung pada papa, ya Allah. Aku tidak bisa melihat ibuku terus-terusan sedih. Kuatkan aku, ya Allah, untuk melupakan Adit. Nah, ini seperti yang di situ di belakang sana, nanti pokoknya seperti gambar yang sama seperti ini. Terus ini juga lebarnya sama kayak gitu juga di sebelah sana. Ada kan di sini, terus ini juga coba Bapak lihat dulu. Tuh, yang ini juga ada. Ya di sebelah sana bisa. Di situ juga sebelah situ bisa sih Pak. Dibikin di sebelah sana. Ini ya. Coba nanti cek dulu sebelah sana ya Pak. Iya, sana dulu. Bapak. Kejora, ini susu untuk ibu hamil. Kamu minum ya. Pak, saya masih ada kerjaan dulu sebentar. Saya mau ketemu sama mandor ya. Ini saya belikan buat kamu. Makasih ya Pak. Mas, nanti ini semuanya ditebangin aja ya, biar enggak ini. Nanti kan gambarnya kayak gini nih, seperti ini. Nanti biar samain aja ya semuanya ya. Ini juga ya, lihat tuh. Tuh seperti ini. Nanti ini semuanya dihilangin aja. Terus ini juga sih sebelah sini kayaknya pohon-pohonnya dihilangin aja. Terus fondasinya juga harus kuat sama seperti gambar yang ini. Bu, nih cabenya. Oh iya. Gede-gede banget cabenya. Ya, kamu tolong ambilin tuh dong tempat buat tempe. Ya. Makasih. Alina gak bersalah. Aku gak boleh mengorbankan dia. Biar bagaimanapun, saat ini Alina sudah menjadi istriku. Aku sudah berdosa karena mengkhianatinya. Aku gak boleh menambah dosa dengan menyakiti dia. Kejora, aku harus benar-benar bisa melupakan kamu. Kandungan Ibu Kejora sekarang udah 1,5 bulan. Dan sepertinya tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa ya, Ibu Kejora sering-sering kontrol, terus banyak-banyak istirahat. Makasih dok. Kalau gitu kami permisi dulu ya dok. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Sudah 5 bulan aku mengandung. Perut aku semakin buncit. Aku bingung. Aku harus sedih atau senang? Di satu sisi, aku senang karena selama 3 bulan ini kandunganku baik-baik saja. Tapi di sisi lain, orang-orang akan tahu kalau aku hamil. Apa kata orang nanti kalau mereka tahu aku hamil tanpa suami? Sayang, kamu kenapa? Khawatir ya? Kamu yang tenang ya sayang. Kamu gak sendiri. Ada ibu yang selalu support kamu. Kita akan sama-sama hadapi apapun yang akan terjadi nanti. Begitu perut kamu makin membesar dan semua orang tahu soal kehamilan kamu ini. Makasih ya Bu. Ibu selalu ada buat aku. Walaupun aku ngerepotin ibu, tapi ibu selalu ada di samping aku. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Dengar ya, gak ada satupun orang tua yang tega ninggalin anaknya. Apalagi ketika dia lagi kesusahan. Meskipun dia sudah melakukan kesalahan, pasti dimaafkan. Yaudah, sekarang kamu pergi ke kantor, pasang senyum yang bagus. Karena kamu cantik kok. Anak ibu paling cantik. Ya, jangan pikirin macam-macam. Oke? Semangat kerjanya. Karena Raka pasti butuh kamu. Ya udah, aku berangkat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Alina, kamu kok murung gitu sih? Kenapa sayang? Aku cemas, Ma. Hari ini hasil tes pemeriksaan aku keluar. Aku udah jalanin terapi selama 4 bulan. Gimana kalau hasilnya buruk? Alina, aku kan udah bilang sama kamu, ya. Kamu gak usah takut. Kamu harus tetap optimis. Apapun hasilnya, kita akan hadapi sama-sama. Ya. Benar tuh kata suamimu, ya. Serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Apapun hasilnya, terima. Tapi tetap aja, Pak. Aku kan harus mikirin pahit-pahitnya juga. Iya, kalau hasilnya bagus aku seneng. Tapi kalau hasilnya nggak bagus gimana? Alina. Sayang, jangan gitu. Ya. Gini, apa yang dikatakan sama Papa itu benar. Apapun hasilnya nanti, itu adalah yang terbaik. Nah, kalau misalnya hasilnya buruk, kita anggap itu adalah ujian dari Tuhan. Ya, kamu ingat dong, salah satu kisah Nabi. Gak punya anak bertahun-tahun. Ya, tapi kan gak harus putus asa. Nanti, kalau misalnya hasilnya buruk, ya aku kan terus dampingin kamu. Kita lakukan segala cara. Terapi, apapun. Bisa. Nanti pasti kasih Papa cucu sama Mama ya. 3. Aku ragu kalau hasil terapi Alina akan bagus. Karena Jumat itu bayarannya adalah Alina nggak bisa punya anak. Jora, kemana aja kamu? Dari tadi ditungguin bos, tahu katanya meeting. Oh, iya, maaf telat. Kamu pakai parfum apa ya? Kok baunya aneh? Aku pakai parfum yang biasa kok. Oh, kok beda gitu soalnya? Kita parfumnya seperti biasa kan? Kamu aja yang aneh, Ra. Tahu nih, kok kamu kayak orang mual gitu sih? Kayak orang hamil aja. Mana mungkin dia hamil, kan dia belum nikah. Hei. Orang lagi nggak fit kok diledekin sih kalian? Terus ngapain di sini? Sana, balik kerja. Baik, Pak. Kejora, ikut. Pak, saya minta maaf ya kalau saya selalu bikin malu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Siapa bilang kamu bikin malu? Justru kamu membawa keberuntungan untuk perusahaan saya.
Kalau semua orang di kantor ini tahu aku hamil di luar nikah, apa mereka bisa menerima aku lagi? Apapun yang terjadi, aku minta kamu tetap ada di sini. Tapi Kejora, kalau kandungan kamu semakin membesar, aku janji akan selalu jagain kamu. makasih ya. Kamu selalu tahu apa yang aku khawatirkan. Makasih kamu selalu ada buat aku. Aku nggak tahu lagi gimana harus ngebales kamu. Aku cuma doain semoga kamu selalu bahagia. Min, kan seperti yang aku bilang berkali-kali, kamu adalah bintang keberuntungan aku. Jadi kewajiban aku kayak jagain kamu. Bukan cuma itu alasan aku jagain kamu, Kejora. Tapi karena aku juga mulai sayang sama kamu. Semoga ada jalan untuk kita berdua nantinya. Gimana hasilnya, Dok? Saya mohon maaf, Bu. Dengan berat hati saya sampaikan, kalau terapinya tidak berhasil. Bohong. Kamu masih bohong kan, Dok? Kamu bohong kan? Alina, tenang dulu. Dokter maaf. Walaupun hasilnya kata dokter nggak mungkin, tapi apa nggak bisa diusahakan sama sekali, walaupun sekecil apapun itu. Maaf, Bapak, sepertinya tidak bisa lagi. Karena Ibu tidak mungkin punya anak lagi, Pak. Enggak. Enggak mungkin kamu masih beribu kan? Astagfirullahaladzim. Saya tidak seperti ini, Ibu. Karena saya sudah terikat janji dokter untuk berbuat baik dan bisa menolong orang lain. Saya tidak bisa mencoreng profesi saya sampai serendah ini, Bu. Kamu bohong, saya akan tutup kamu, saya akan tutup. Alina, Alina. Dokter, maaf anestesi terakhir, dokter. Ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Maaf, dokter. Ya. Maaf. Lihat dong, Mbak. Ini kan ada anak kecil. Kamu tuh yang harus lihat. Kamu yang nabrak saya. Anak kecil kamu nyalain saya ke rumah jadi kamu nggak tahu saya siapa. Alina, tolong tenang, Alina. Iya, dia sudah nabrak. Udah dia mau nyalain aku sekarang. Alina, malu diliatin orang. Kamu jangan kurang ajar, jelas-jelas salah kamu. Makanya kalau jalan tuh pakai marah. Alina. Dasar nggak punya aturan. Ajarin tuh istrinya, Mas. Alina, ya. Aku mohon kamu tenang ya. Mbak, maaf ya. Maafkan istri saya. Ya, kami lagi ada masalah. Ya, maafin ya. Boleh Mbak pergi? Ajarin yang lain kali, dasar. Diam lo. Alina. Ya, tolong dong. Ya, malu dilihat orang. Ya, kamu harus bisa tenang. Ya, kamu marah-marah di depan orang lain. Ada anak kecil juga. Kamu nggak malu? Ya, kamu harus tenang. Terus apa? Sekarang kamu mau nyalain aku juga. Mana katanya kamu mau dukung aku terus. Dan kamu tuh gak ngerti perasaan aku kayak gimana. Sayang, kamu duduk dulu ya. Kamu duduk. Iya, kamu duduk. Kamu tenangin diri dulu ya. Iya, sayang. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Aku juga kecewa karena kita nggak bisa memiliki anak. Jadi aku sangat ngerti bagaimana dan apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi nggak seharusnya kamu marah-marah seperti tadi, ngamuk-ngamuk sama orang lain. Malu dilihat orang. Apalagi tadi ada anak kecil. Kita ini orang berpendidikan, ya. Gak seharusnya kita bersikap seperti itu. Terus sekarang kamu kecewa sama aku. Kamu nganggap aku gak berpendidikan, iya?
Bukan itu maksud aku. Terus apa? Ya aku nggak mau aja. Kamu jadi lepas kontrol. Jadi emosional seperti ini. Ya. Emangnya kenapa sih kau malu? Kau malu sama aku, jadi kau mau ninggalin aku, iya? Alina, bukan itu maksud aku. Kalau kamu emang mau ninggalin aku, kamu pergi sekarang. Aku nggak akan ninggalin Kamu kamu. pergi aja, kamu tinggalin Aku nggak akan ninggalin kamu, Alina. Pergi. Alina, aku nggak akan ninggalin kamu. Pergi. Alina. Gois kamu. Aku pergi. Adit! Semoga proyek ini bisa selesai dengan target yang ditentukan ya. Ya. Ibu Kejora kenapa? Apa mau kita bawa ke rumah sakit aja? Enggak usah. Enggak usah, saya nggak apa-apa kok. Saya baik-baik aja. Udah kalian lanjut kerja aja. Supaya kita bisa sesuai dengan target ya. Nanti tolong didata apa aja yang dibutuhkan untuk proyek ini. Ya, saya butuh waktu sebentar. Oke. Ya, Terima kasih, Bu. Kok seluruh badan aku sakit semua gini ya? Dan belakangan ini juga aku sering pusing. Kenapa nih? Apa mungkin ini efek dari kehamilan aku? Aduh, semoga aja gak ada apa-apa. Kamu yang menyuruh aku pergi. Ya tapi kamu jahat banget deh. Masa aku ditinggalin beneran di jalanan? Kenapa sih, Alina? Kamu nggak pernah mau dengar omongan aku? Ada apa sih kalian ribut? Gimana sih? Terus hasil dokter apa? Pemeriksaannya gimana? Ini ada apaan sih, Dit? Hasil pemeriksaan Alina. Kata dokter, Alina sudah nggak bisa punya anak lagi. Sekarang kamu seneng kan? Jadi sekarang kamu punya alasan buat ninggalin aku. Iya kan? Enggak, Alina. Beberapa kali harus aku jelaskan sama kamu. Aku nggak akan ninggalin kamu. Enggak. Apaan sih kamu? Apa sih, Kak? Berani kamu pegang tangan saya? Keluar kamu dari sini. Oke, aku akan keluar dari sini. Dit, kamu apa-apaan sih? Kamu beneran mau ninggalin aku? Dit, kamu gak bisa kayak gitu dong, kamu kan suami aku. Adit! Dit, kamu gak bisa ninggalin aku gini aja. Apa kamu bilang? Kamu menganggap aku seolah tidak bertanggung jawab. Kamu harus tahu, Alina. Semua yang aku miliki di dunia ini, aku serahkan sama kamu. Aku ada untuk kamu. Tapi tidak sedikit pun kamu bisa menghargai itu. Dit, aku juga udah berkorban banyak buat kamu. Ya, aku tahu kamu berkorban untuk aku, tapi papa sama mama kamu tidak pernah menghargai aku. Ngerti? Dit. Aku itu istri kamu. Kamu gak bisa ninggalin aku, kamu harus tanggung jawab dong. Aku akan tanggung jawab. Tapi kita keluar dari rumah ini. Dit, Papa gak akan setuju. Alina, sekarang udah saatnya kamu memilih. Kamu memilih papa kamu, atau kamu memilih aku sebagai suamimu? Siapa yang kamu pilih?
Aku sudah korbanin seluruh hidup aku. Aku ada di samping kamu. Aku nurut sama kamu. Aku nurut sama papa kamu. Aku nurut sama mama kamu. Bahkan kehidupan aku sampai karir aku semuanya diatur. Kamu tahu itu kan? Apa? Tapi selama ini kalian tidak bisa menghargai orang lain. Ingat baik-baik. Aku juga punya kemampuan. Aku juga bisa membuktikan kalau aku bisa. Aku nggak bisa diinjak-injak di rumah ini terus. Aku capek, Alina. Lelah. Kalau kamu sampai tidak mengerti, semuanya sudah aku korbanin. Termasuk perasaan aku. Perasaan apa? Asal kamu tahu, Alina. Banyak yang ngomongin aku. Seolah-olah aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku sudah tidak punya harga diri. Selama aku tinggal di rumah ini, aku tidak memiliki kehidupan. Kehidupan aku, karir aku, bahkan ketika aku ingin ketemu sama ibu aku gak bisa. Kamu gak pernah ngerti perasaan aku, Alina. Aku bukan boneka. Maaf, Alina. Aku harus pergi dari rumah ini. Silahkan kamu memilih. Kalau kamu ingin tinggal di sini, silahkan. Aku akan pergi. Dan silahkan kalian menikmati semua kesombongan kalian. Dit. Pa, kamu harusnya jangan terlalu keras dong sama Aditya tuh. Sampai dia marah kayak gitu. Kamu kan tahu Alina lagi gak bisa punya anak. Dia gak bisa punya keturunan dari Aditya. Bagus. Karena aku gak mau punya cucu dari dia. Jadi kamu senang Alina gak punya anak? Bukan begitu. Ya terus gimana dong? Alina itu butuh Aditya. Dia butuh kita juga. Jadi kita harus bahagiain dia terus, Pa. Pa, Ma, aku minta maaf. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku minta maaf kalau aku tidak bisa menjadi menantu yang seperti kalian inginkan. Karena setiap manusia itu punya perasaan dan juga punya kesabaran. Aditya, kamu mau kemana? Alina itu istri kamu, masa kamu mau tinggalin sih? Kamu yang bener aja deh. Wah. Alina tidak butuh suami seperti aku. Dit, tolong kamu jangan pergi, Dit. Aku minta maaf sama semua ucapan aku tadi. Tolong, Dit, aku minta maaf. Kamu jangan marah dong sama aku. Bapak tolong tahan Aditya biar dia nggak pergi. Adit, kamu udah janji loh. Ingat ya, kamu harus tepatin janji kamu dong. Jangan tinggalin Alina gitu aja. Pa, tolong. Aku nggak akan ninggalin Alina. Asalkan kamu mau hidup seperti cara aku akan berusaha untuk menafkahi kamu. Aku tidak bisa selamanya menjadi boneka di rumah ini. Enak aja kamu ngomong. Terus kamu mau tinggal di mana? Mau ajak anak saya tinggal kemana? Rumah aja kamu belum punya. Kalau kamu nggak kerja di perusahaan saya, terus kamu mau kerja di mana?
Aku akan bagian Alina dengan caraku. Setiap orang bisa berusaha. Aku akan tetap pergi dari rumah ini. Pergi bersama Alina dan Anto Tapadia. Dit! 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 Pak! Ih! Alina! Alina! Ya ampun! Bos! Alina! Alina, ya ampun! Alina! Kamu baik-baik aja ya? Dit, aku gak mau ditinggalin kamu, aku mau ikut kamu, Dit. Hah? Iya, Papa izinin kamu ikut dia. Assalamualaikum, Jora. Waalaikumsalam, Bu. Hei, nih, Ibu mau makan siang. Ini enak banget loh. Ibu bikin menu baru. Cobain ya. Makasih, Bu. Semoga ibu gak curiga kalau aku sakit lagi. Jora, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu. Tapi kok mukanya kayak lagi gak enak badan? Ayo. Ya ini mungkin karena aku lagi hamil aja, Bu, makanya jadi suka nggak enak badan gitu. Tapi aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Oh. Loh, ada ibu. Naraka. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kejora, kita makan siang ya. Sudah waktunya. Ibu ikut yuk. Kebetulan Ibu baru aja bawa masakan nih. Ibu masak tadi di rumah lumayan agak banyak sih, lauknya banyak, sayurannya juga ada, buah-buahan juga. Yuk kita makan bareng aja gimana? Bos saya juga, Bu. Iya. Masakan Ibu ya. Iya, iya. Iya, Pak. Iya. Ibu bawa lauk banyak banget loh. Ada sayuran segala macem. Sama buah-buahnya juga ada. Iya, Bu. Terima kasih banyak loh. Kejora? Loh, Kejora kamu sakit? Nak, Jora kenapa kamu? Ya ampun. Kejora? Jora. Kamu kenapa, Nak? Ya ampun, Bu. Mimisan. Mimisan? Astagfirullahaladzim. Mana yang sakit? Selain kamu pusing, mual atau apa? Ibu jangan panik kayak gitu, Bu. Aku ngerasa aku baik-baik aja kok. Gimana kabar kamu di sana? Kamu betah? Boro-boro, Mama tahu kan aku tuh nggak bisa tidur kalau gerah. Aku jadi curiga kalau dia tuh kayak gini supaya aku tuh pindah pisah sama dia supaya aku nggak betah. Biayanya pasti akan sangat banyak. Sedangkan aku juga udah memutuskan untuk gak menghubungi Mas Agung lagi.